Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nah, sekalian, silakan untuk memposisikan diri, kemudian mempersiapkan diri, kemudian ketua kelas silakan untuk memimpin doa untuk memulai pembelajaran pada hari ini. Silakan. Siap, Kak. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban bil Islam dinan wa bil Qur'an imama wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, sekalian, terima kasih. Mungkin kalian bertanya-tanya kenapa penampilan saya hari ini agak berbeda. Tidak seperti biasanya yang banyak atribut kedinasannya, tapi sekarang penampilannya seperti ini. Ada yang tahu? Ini merupakan hari santri atau momentum peringatan hari santri. Jadi hari santri ini memang diperingati setiap tanggal 22. Jadi seluruh instansi yang berada di Dinas Pendidikan dan Kabupaten Provinsi Jawa Tengah itu semua harus mengadakan. Desi Wahyu Suryani Eka Saputra. Oh, pilih Giawan. Semoga sekalian tetap dalam kondisi sehat, dan juga semangat untuk mengikuti pembelajaran. Baik, coba kemarin pembelajaran geografi minggu kemarin sudah sampai mana? Coba silakan dibuka dulu catatan-nya. Faktor-faktor interaksi desa kota. Ada apa saja? Saling melengkapi atau komplementer. Kemudian kesempatan interaksi. Yang ketiga, transferabilitas atau perpindahan manusia, barang ataupun informasi. Nanti dengan model problem based siswa dapat menganalisis penyebab timbulnya sumber atau pemukiman umum yang normal. Jadi nanti silakan bersama kelompok umum analisis penyebab munculnya tsunami. Yang kedua, ini melalui problem based learning nanti siswa dapat membuat solusi. Jadi silakan kalian setelah diskusi menemukan solusi untuk mengatasi tsunami. Penting untuk mempelajari terkait dengan permasalahan pemukiman itu karena pasti di sebuah kota besar itu bisa dikatakan pasti, walaupun di negara maju itu pasti ada yang namanya pemukiman. Nanti diharapkan setelah kalian belajar tentang tsunami itu timbul motivasi untuk belajar memperdalam terkait dengan materi. Syukur-syukur besok nanti K1 itu bisa meneruskan di jurusan perencanaan wilayah dan kemudian nanti kalian bisa mengembangkan ide dan solusi supaya bisa mengatasi slum area yang ada di Indonesia khusus. Keberadaan kampung kumuh merupakan salah satu permasalahan serius yang melanda ibu kota Jakarta. Mereka yang hidup di kampung kumuh menghadapi masalah-masalah antara lain ketidaklayakan tempat tinggal, sanitasi hingga infrastruktur jalan. Berikut informasi Andrea Emoni dalam liputan khusus potret kampung kumuh ibu kota. Hingga masalah sanitasi yang jauh dari kata layak.
Oke, bagus sekali pertanyaannya. Penyebab terbentuknya pemukiman kumuh seperti ini itu apa? Ada lagi yang mau dibuatnya? Oke, Sarul. Bagaimana solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh? Oke, pertama lagi penyebabnya apa? Yang kedua solusi untuk mengatasi pemukiman kumuh ini seperti apa? Nah, dari dua pertanyaan teman tadi, maka nanti Pak pakai buat kelompok, ya, kemudian nanti pecahkan masalah dua pertanyaan tadi. Penyebabnya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Sudah dapat kata penyusunan? Oke, kalau sudah silahkan ditulis diisi. Diisi kelompoknya, jangan lupa namanya. Kemudian ini berikan analisismu. Di sini penyebabnya apa? Kemudian solusinya bagaimana? Analisis data, berikan analisis terkait penyebab timbulnya pemukiman kumuh. 1. Bertambahnya jumlah penduduk yang sebenarnya. 2. Tingkat batasan tanah luas dan pembatasan ekonomi mengakibatkan masyarakat membangun rumah di tempat yang sempit bahkan ilegal, sehingga pertumbuhan kawasan pemukiman menjadi tidak terkendali yang mengakibatkan timbulnya pemukiman. Peremajaan rumah dilakukan dengan membongkar lingkungan kumuh yang ada serta mengamatinya dengan rumah susun yang memiliki depan. Baik, silakan ada yang mau ditanyakan terkait presentasi ya Pak. Silakan. Apa ciri-ciri pemukiman kumuh? Ciri-ciri pemukiman kumuh. Nah, ada lagi? Oke, tidak ada. Silakan ciri-ciri pemukiman kumuh. Ciri-ciri pemukiman kumuh. 1. Dihuni oleh penduduk dengan penghasilan rendah dengan porsi pengeluaran untuk makan dan minum yang relatif besar. 2. Pendidikan kepala keluarga pada umumnya rendah. 3. Pemakaian air bersih juga masih relatif sedikit. 4. Pembuangan sampah tidak pada tempatnya. Bagaimana? Baik, ada yang mau ditanya lagi? Itu yang tadi ciri-ciri yang disebutkan oleh Zulfa sebagai pertanyaan tadi. Apa? Pendidikan kepala keluarga yang rendah. Oke. Terus pemukimannya teratur tidak? Tidak teratur. Kemudian kebersihannya? Kebersihannya rendah. Oke, maka kalau tidak, nah, itu ciri-ciri pemukiman. Kalau tidak ada yang menggunakan, silakan tutup. Jadi semua kelompok sudah maju semua, hasilnya bagus sekali ya. Semoga semua ada di sini. Pak Wali terangkan dulu apa sih pemukiman. Jadi betul yang dikatakan oleh semua kelompok tadi.
Pemukiman kumuh ini adalah pemukiman di suatu kota, biasanya ada di kota besar, baik di negara berkembang atau di negara maju, pasti akan membangun semacam ini. Cirinya apa? Dia padat, kemudian tidak layani, dan biasanya menempati daerah-daerah yang secara lahan itu tidak diperuntukkan untuk pembangunan atau lahan padat. Namanya snowball rolling. Jadi silakan nanti ketika Bapak diberikan satu lembar ini, kamu tulis satu pertanyaan terkait pemukiman umum. Mari kita simpulkan bersama kegiatan pembelajaran ini. Yang pertama terkait dengan penyebab pemukiman kumuh. Satu, urbanisasi. Urbanisasi itu apa? Yang kedua, kurangnya lahan. Jadi kurangnya lahan di perkotaan itu menyebabkan orang-orang mencari lahan, walaupun di tepi sungai nggak apa-apa, yang penting dapat lahan untuk tempat tinggal. Akhirnya timbullah pemukiman umum. Yang ketiga, kepadatan penduduk. Kemudian solusinya apa? Satu, membangun rusunawa. Jadi yang tadinya ada di pemukiman umum dipindah ke rusunawa. Untuk pertemuan selanjutnya, silakan kalian untuk mempelajari terkait upaya pemerataan pembangunan di desa. Silakan dipelajari itu untuk pertemuan selanjutnya. Kalau tidak ada pertanyaan, Pak Abang cukupkan. Silakan salah satu dari kalian untuk memimpin doa. Siap, doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Amin. Terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menguntungkan untuk kehidupan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.